selamanya kuat dan penuh kemuliaan. Itu yang akan Allah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita menyatakan bagi Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang sanggup membuat hidup kita memiliki satu kemenangan. Haleluya. Katakan bagi Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Ku akan penuh satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Dengan mantap katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan Bapa. Satu hati kami mau nyatakan bagi-Mu Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Dan membebaskan jiwa Yesus. Bersama-sama kami menghadap tahta hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh perjuangan kami, terlebih untuk bangsa ini Tuhan.
Karena kami tahu saat bangsa ini dipulihkan, Tuhan pun akan memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu bekerja sempurna atas bangsa ini Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Bapa. Kau membawa bangsa ini Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan seluruh keadaan yang ada Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa doamu di hadapan Tuhan atas bangsa ini. Biarkan kemenangan boleh terjadi atas bangsa ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami menghadap tatamu, membawa semua bangsa ini. Biarlah kehendak Tuhan, nama-Mu kan ditinggikan, belas kasihan Tuhan tercurah. Kami serahkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang mengendalikan.
akan seluruh keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu sudah ada bagi kami. Kami percaya Bapa, kami akan menikmati kemenangan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah rela mati di kayu salib, darah-Mu yang sudah menebus kami Tuhan. Kami percaya berkat kami pun Engkau yang akan kerjakan. Kami mau rasakan kebebasan-Mu Tuhan. Kami mau rasakan damai sukacita-Mu melimpah atas kami. Kami mau rasakan kami dimerdekakan hanya karena kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari bersama katakan bagi Tuhan. Kasihnya
mengucap syukur pagi hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu begitu besar bagi kami, sehingga kami layak untuk bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau mau lihat kami, tidak ada satupun yang layak. Oleh karena darah-Mu Yesus, yang hari ini kami bersama boleh akan menikmati darah-Mu Yesus, sehingga kami semua dilayakan oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami berkemenangan dalam Tuhan. Dan kami terus mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan buat kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengertikan apa yang menjadi isi hati-Mu kecuali dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Hari ini kita bersukacita dalam Tuhan karena saya percaya setiap hari Tuhan itu memberikan buat kita selalu hal yang baru bagi Tuhan. Kalau kita pahami, setiap hari Tuhan itu memberikan hal yang baru. Tidak ada hal yang lama. Semangat yang baru, kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, sehingga kita senantiasa excited. Jadi kita terus semangat dalam Tuhan. Ada haleluya? Ya ada haleluya. Kita harus terus semangat dalam Tuhan, ya. Itu salah satu untuk kita menangkal COVID. Karena kita punya imunitas kita yang semakin tambah. Orang semakin depresi, orang semakin mengalami tekanan-tekanan hari-hari ini, ya, mengalami berbagai macam masalah. Itu membuat tanpa sadar imun kita semakin turun. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat Bait Kudus imunnya akan terus bertambah. Imunnya akan terus bertambah. Naik, dan puji Tuhan. Ini protokol kita kesehatan masih terus dipakai loh ya. Kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena penyakit COVID-19 ini belum ditemukan vaksin tapi belum disuntikkan ke masyarakat, ya. Kita berdoa katanya bulan November ya itu lebih bagus ya kalau paling terlambat ya besok tahun depan tahun 2021 ya kita sudah bebas ya, kita bisa menghirup, bisa salaman lagi ya. Tapi ya budaya sehat itu mungkin akan terus berlanjut ya, cuci tangan ya, terus dipakai maskernya ya. Tetap kita harus menjaga budaya sehat ya. Karena penyakit COVID ini boleh dikatakan itu aleman ya. Maunya pada orang yang lemah ya. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua jemaat Bait Kudus punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Karena setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, adapun hidup kita kenyataannya memang tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kita percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dan kita imani. Sebagai orang percaya, kita imani, kita percaya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Wahyu pasal 3. Kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22.
Sudah menemukan? Amin ya. Saya terlebih dahulu, kita sama-sama membaca dulu ayat yang ke-14, kemudian ayat 15 saya bergantian, dan setelah itu bergantian sampai ayat 22. Kepada jemaat di Laodikia, Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14, saya baca terlebih dahulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 2, 3. Segala pekerjaanmu, engkau dan panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 2, 3. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melengahkan miskin Dan telanjang. Ya. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 2, 3. dan siapa berkasih ia bersyukur dan berhaji, sebab aku relakanlah hatimu dan bertobat. Ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Amin. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 2, 3. Dan siapa menang ia akan kukumpulkan bersama-sama dengan aku di atas takhta. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku yang di atas tahtanya. Amin. Ayat 22 kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Ya, jemaat yang kita baca pada hari ini itu adalah suatu pesan Tuhan yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan terjadi bagi jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat yang kecil, tapi mereka punya hati semangat dalam Tuhan. Tuhan berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan tentang akhir zaman. Tentang keadaan di akhir zaman, di mana Tuhan telah membuat kita mengerti semua bahwa di akhir zaman itu kita semua perlu kita menyadari bersama. Nah, kalau kita berkata akhir zaman, terus kapan akhirnya zaman ya? Kita selalu dengar kata-kata akhir zaman. 20 tahun lalu kita mendengar akhir zaman. Kemudian beberapa tahun kemarin kita mendengar akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman itu kapan? Akhir zaman itu adalah peristiwa di mana gambarannya itu adalah ketika Kristus Yesus naik ke sorga. Itu sudah disebut akhir zaman. Jadi akhir zaman itu patokannya pada Kristus Yesus yang naik ke sorga. Itu akhir zaman. Dan kapan kesudahannya hanya Bapa yang tahu. Bukan anak, bukan siapapun. Hanya Bapa yang tahu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita diberi peringatan. Kita diberi kita diberi untuk kita berjaga-jaga di akhir zaman ini, Saudara. Apakah COVID-19 ini menunjukkan suatu peristiwa di akhir zaman? Ya, bisa jadi, ya. Karena tidak ada seorang pun hamba Tuhan apapun banyak meraka-raka katanya ini adalah peristiwa di akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita bisa tahu bahwa ini akhir zaman ketika kita baca firman Tuhan. Kita bisa tahu bahwa ini akhir zaman ketika kita memahami firman. Bahwa kita ngerti
kita harus ngerti supaya kita tahu semua dan kita pulang bisa ngerti semua bahwa inilah akhir zaman. Hidup yang harus yang diberikan bagi Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, hendaklah kamu dalam perkataanmu, hidupmu menyerahkan pada Tuhan. Karena yang kudus semakin kudus, yang celah semakin cemar. Ini akhir zaman, saudara. Hidup semakin sulit, ya. Tetapi dalam hidup yang semakin sulit itu kita percaya Tuhan masih memberikan kemurahan-kemurahan bagi kita. Kita hidup sekarang ini karena hidup dari kemurahannya Tuhan. Untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita harus menaruh harapnya pada Tuhan. Bukan pada kekayaan, bukan kepada kepandaian, bukan kepada pengalaman-pengalamanmu, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ini akhir zaman. Saudara, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang benar-benar, kota Laodikia adalah kota kecil, di mana dekat dengan Philadelphia. Di dalam kota itu ada jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, jemaat Tuhan ini loyalitasnya luar biasa. Yohanes, Rasul Yohanes yang menuliskan perintah-perintah Tuhan kepada 5 jemaat, dia tidak tahu apa yang terjadi atas jemaat di Laodikia, tetapi oleh ilham roh, dia bisa mengerti. Dia bisa tahu keadaan jemaat-jemaat Tuhan. Dia kan ada di Pulau Patmos, Pulau Gersang, pulau yang tidak ada kehidupan. Tetapi di situ Yohanes menuliskan apa yang diilhamkan roh, ditulis dalam sebuah kitab dan kemudian dibagikan, di-share kepada jemaat-jemaat Tuhan di Smyrna, Pergamus, Thyatira, di Laodikia, Philadelphia, di jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga akhirnya jemaat-jemaat itu jadi tahu, jadi ngerti apa maksud Tuhan. Wahyu berasal dari kata apokalipsis, artinya disingkapkan Tuhan. Keadaan zaman saat itu adalah orang-orang semua berjuang untuk kehidupan, berjuang untuk semuanya untuk lebih baik. Tapi Tuhan menaruh perkataan-perkataan Tuhan kepada jemaat Tuhan, kepada jemaat di Smyrna, Pergamus, Thyatira itu supaya mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari akhir. Jemaat akhirnya mengerti, memahami apa yang akan terjadi di hari akhir. Itu firman ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Itu artinya akhir zaman itu adalah Yesus naik ke sorga. Ini kita mempersiapkan di akhir zaman. Kapan Tuhan datangnya hanya Bapa yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kita akhir zaman itu kita ngerti bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah kita berfirman bagi kita supaya kita bersiap-siap menantikan kedatangannya. Jemaat siap-siap menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kita siap-siap menantikan kedatangan Tuhan. Hari-hari ini ada 122 negara terpapar dengan virus corona. Tidak ada yang bisa mengelakkan. Amerika, di sana di Amerika itu negara maju, negara superpower, tapi tingkat kematian penduduknya hampir 3 kali lipat terjadi di negeri Indonesia. Kalau Indonesia kurang lebih 125, kalau Amerika kurang lebih 400 jiwa yang sudah meninggal terpapar karena virus corona. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak
akan adanya kejadian yang seperti ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan sudah memberitahu saya. Sampai saya tuliskan di kata-kata yang memberikan semangat untuk anak Tuhan. Tahun 2020, tahun kesehatan. Katakan amin. Tahun 2020, tahun kecukupan. Katakan amin. Kelimpahan. Dan tahun penuaian raya. Ini terjadi benar-benar. Tuhan mau bekerja, Tuhan mau umat-umatnya mengerti. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus meresponi Tuhan. Jangan sampai kita, Tuhan ini sedang terjadinya ini, tapi kita diam. Kita tidak peka akan suaranya Tuhan. Kita akan, kalau kita tidak peka akan suara Tuhan, kita cenderung untuk pasif. Tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau kita pasif tidak dengar-dengaran firman Tuhan, maka ini kesukaannya iblis. Iblis itu masuk macam-macam keinginan-keinginan kita aduk-aduk, dan akhirnya karena keinginan tubuh, keinginan daging ini menguasai kita jadi umat Tuhan yang terlena, lupa akan kehidupan yang digariskan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita sebagai anak Tuhan, jangan menginginkan daging kita. Manusia lama kita sudah tinggalkan, ganti dengan manusia baru. Katakan bersama-sama, ganti dengan manusia baru. Ganti dengan manusia baru. Angkat tangan. Ganti dengan manusia baru. Ganti dengan manusia baru. Saya akan berdoa, saya tutup dengan peneguhan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan bagi Engkau, kami menggunakan manusia roh, bukan manusia daging kami, sehingga manusia roh kami lebih hidup dari manusia daging kami. Sehingga ketika apapun persoalan-persoalan terjadi, kami boleh berkata bahwa persoalan ini adalah Tuhan punya rencana, dan di balik rencana ini Tuhan membuat keajaiban terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Kita harus percaya dalam manusia roh kita hidup dalam Tuhan. Nah, untuk kita mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita lihat dari kitab Wahyu ini, ya, pasal yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini yang terjadi. Tuhan tuh mau kita berapi-api atau kita malah surut dalam Tuhan. Engkau cek masing-masing dalam kondisi sekarang ini. Engkau berapi-api dalam Tuhan atau engkau dingin? Halo, jemaat Tuhan, engkau berapi-api dalam Tuhan atau engkau dingin? Engkau berapi-api dalam Tuhan atau engkau dingin? Berapi-api dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bagi kita tuh Tuhan itu segalanya. Tuhan itu untuk tempat untuk kita berkeluh kesah, tempat untuk apa? Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai hati yang terus berapi-api dalam Tuhan. Karena Tuhan itu ngerti apa yang terjadi. Bahkan kita sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan itu sebelum kita lahir pun dia sudah ngerti. Kalau Tuhan sudah ngerti buat segalanya dalam hidup kita, terus bagian kita itu apa setelah kita mengerti? Tuhan sudah merencanakan dari kelahiranmu, dari hidupmu sampai kematianmu. Tuhan sudah ngerti. Bukan Tuhan tidak ngerti, Tuhan sudah ngerti. Tuhan ngerti keadaan-keadaanmu, hidupmu dan segala-galanya. Tuhan ngerti. Bukan Tuhan tidak ngerti, Tuhan ngerti. Amin. Tuhan ngerti. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan ngerti. Dengan diberitakan
kepada jemaat di Laodikia, Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang hari ini terjadi, apa yang besok pasti terjadi. Tuhan tahu atas hidupmu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan ngerti. Kalau Tuhan ngerti, sikap kita itu bagaimana? Apakah kita terus merasakan kalau kita mengerti, kita ngerti sesuatu barang hanya sebatas barang ini. Tetapi kalau Tuhan itu lebih mengerti apa yang akan terjadi di depan. Kalau di depan ada halangan, rintangan, mungkin di depan ada kendala-kendala, mungkin di depan ada menghadapi jalan-jalan buntu. Tuhan pun mengerti kalau hari ini tanggal 6 September Indonesia sedang terjadi wabah COVID. Saat ini belum selesai. Tuhan ngerti enggak kira-kira? Tuhan ngerti enggak? Tuhan ngerti. Tuhan ngerti sampai kapan. Saya percaya ada masa naik, ada masa turun. Dalam hidup manusia itu tidak ada yang normal terus, naik terus. Dalam penyakit, dalam wabah ini, dalam pandemi ini, saya percaya Tuhan juga membuat naik, garisnya turun. Di situ Tuhan berkata, aku tahu anakku apa yang harus engkau lakukan, apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita ngerti hatinya Tuhan, isi hatinya Tuhan, kita hidup penuh sukacita dalam Tuhan. Kita hidup penuh sukacita dalam keadaan apapun. Bukan tetap tertawa, apapun dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Kita diajar Tuhan untuk kita tetap tersenyum. Dalam suka dan duka, kita tetap tersenyum. Kasih senyum kiri kanan coba. Meskipun enggak kelihatan, tetapi puji Tuhan lah ya, maskernya ini menghalangi ya saudara. Puji Tuhan ya, kita tetap bisa tersenyum dalam suka dan duka, dalam segala keadaan apapun. Hari ini kita juga tetap bisa tertawa, tetap bisa tersenyum, karena Tuhan tahu apa yang sedang diizinkan kita alami hari-hari ini. Apa yang Tuhan tahu, biarlah kita kembalinya kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Seperti jemaat di Laodikia, mengasihi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Jemaat kecil, tetapi mereka lebih mengasihi Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan, membuat hidup kita, hidup saya dan saudara, hidup yang berbeda. Ya. Kalau orang dunia bingung hari-hari ini menghadapi COVID apapun, menghadapi problem ekonomi, menghadapi problem kehidupan hari-hari ini. Kalau orang tanya, orang di luar Tuhan, pasti jawabannya selalu membuat kita cemas dan takut. Kalau orang di dalam Tuhan, jawabannya hanya satu. Biar apapun terjadi, biar hidup ini memang keadaannya seperti ini, aku tahu pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi hidupku. Siapa yang percaya ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Amin. Aduh, tahu pemeliharaan Tuhan. Kerja juga harus semangat, tetap harus semangat. Inilah pentingnya kita anak-anak Tuhan, karena memang di dalam Tuhan, coba kita baca Injil Matius pasal 16 ayat 24. Ibu Ning baca untuk kita semua. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, puji Tuhan. Ini enak. Ini ayat yang luar biasa.
Kita yang mengerti, memahami betapa dalamnya Tuhan cinta kita. Kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Ikut Tuhan itu pikul salib. Hari ini saya percaya Tuhan mengasihi kita karena Tuhan membiarkan kita supaya jadi kuat. Seorang petani ngerti beban-beban yang berat itu, dan beban-beban yang berat itu dibiarkan kudanya yang terus berjalan dengan terus kudanya mampu menahan beban yang berat. Saya percaya Tuhan itu sudah mengukur kita semua. Katakan mengukur kita semua. Berapapun beban beratmu. Setiap kita punya salib masing-masing. Setiap kita punya salib. Dan tidak ada, saya pun dengan keluarga, istri juga ada salib Tuhan. Tapi kalau kita memahami kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan yang begitu luar biasa, pikul salib bagi kita itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Kita pikul salib, kita bisa hari ini sampai detik ini mengasihi Tuhan, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa aku berjalan dengan kekuatanku. Pikul salib adalah bagian daripada kita mengimani setiap karya-karyanya Tuhan. Ada yang pikul salib karena masalah jodoh, ya. Aku sudah lama kok tidak ada orang yang ngelirik, ya. Kapan waktunya dilirik orang, ya. Ada yang pikul salib karena ekonomi, masalah ekonomi. Ada yang pikul salib karena masalah keluarga. Masing-masing orang tuh punya standar. Tuhan yang jelas Tuhan tuh ngerti sampai di mana hambamu, anakku yang kukasih itu mampu memikul salibnya. Saya percaya kalau ada masalah keluarga, anak, di mana Tuhan menaruh anak itu dalam keluarga, saya percaya anak itu adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kalau kita sudah mulai, kita mengucap syukur pada Tuhan, bahwa Tuhan itu menitipkan anak kita, dan itu anak hari ini, saya percaya, jangan katakan ada masalah dengan anak. Hari ini anak dititipkan oleh Tuhan bagi kita. Saya bersyukur, saya percaya ada sesuatu rencana Tuhan yang besar atas hidup saya dan anak saya. Yang setuju katakan, apapun masalah berat, membesarkan, mendidik anak, mempersiapkan. Berbahagialah engkau orang tua yang sudah tahu, sudah membesarkan anak dan anaknya sampai hari ini mengerti, memahami apa yang terjadi atas keadaan orang tua. Dia bukan hanya dengar, tapi dia mengulurkan tangan. Berbahagialah orang tua yang seperti itu. Tapi kalaupun ada orang tua yang mengalami pergumulan terhadap anak, saya boleh katakan, pikulan salib ini, itu kan salib bagi kita. Pikulan salib itu adalah kekuatan bagi kita. Saya percaya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Siapa yang percaya Tuhan memberikan kemampuan? Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Sebelah sini, yang percaya katakan? Kemampuan bagi kita. Demikian juga masalah hidup. Dia harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang begitu besar dan ajaib. Ya, kita lanjut. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 12 ayat 11. Ibu Ning baca untuk kita semua.
kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau roh kita menyala-nyala, layani Tuhan, apapun boleh terjadi bagi kita. Tapi Tuhan memberikan roh yang menyala-nyala terus atas hidup kita. Ya, setiap orang itu pasti menghadapi masalah. Tanya siapapun, orang pasti menghadapi masalah. Tapi pada akhirnya jawabannya cuma satu. Tuhan sudah menyelesaikan masalah. Jawabannya hanya satu, apa? Tuhan sudah menyelesaikan masalah. Oh, sungguh sukacita kita kepada Tuhan. Masalah boleh ada, terus menerus. Tapi kita hidup dari hari ke hari. Hari ini masalah. Saya bangun pagi, saya kerja apa ya yang saya kerjakan gitu. Saya katakan hari ini memang ada masalah. Tapi hari ini cukup untuk hari ini. Esok ada masalah lagi. Jadi hidup kita dari hari ke hari. Itu pentingnya kita menyadari tidak usah berpikir yang terlalu jauh-jauh. Ya. Kita kan kadang orang mikir-mikirnya sudah terlalu jauh. No, ya anak kita ini nanti itu terlalu jauh. Dipikir aja, hari ini ada masalah, hari ini selesai masalahku, besok ada masalah lagi, hidupku serahkan pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Amin. Ya, hidup itu adalah hidup yang kita serahkan kepada Tuhan. Masalah boleh terjadi, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Roh kita terus menyala-nyala. Ya. Kalau kita renungkan di dalam 1 Tawarikh pasal akhir, ya, Salomo, anak seorang raja, ya, anak Raja Daud, dia memerintah kerajaannya, tapi Tuhan waktu itu menghendaki ya, Daud sebagai seorang raja, tapi Tuhan berkata, "Hei Daud, kau tidak boleh." Daud dikasih Tuhan, tapi engkau tidak boleh membangun bait Allah. Yang hanya bisa membangun bait Allah adalah anakmu Salomo. Anakmu Salomo, bukan kamu. Daud hanya bersyukur kepada Tuhan dan puji Tuhan. Ya, coba kita buka Alkitab kita, 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Sebelum Daud meninggal, dia naikkan pujian bagi Tuhan. Ayat yang ke-11, kita baca sama-sama ya. Ini nyanyian pujian Daud ketika bait Allah didirikan. Ya, ini kan diubah menjadi sebuah lagu ya oleh seorang penyanyi Weriat Kauntu ya, sehingga lagunya memberkati banyak orang. Kita baca sama-sama 1 Tawarikh 29 ayat 11. 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Tuhan tahu persis. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah hormatan, keagungan dan pengagungan, segala yang di langit dan yang di bumi, kemuliaan-Mu. Ya, apapun yang terjadi hidupnya, banyak masalah, ya, banyak pergumulan, kita naikkan pujian, ya Tuhan, punyalah kebesaran, keagungan dan kejayaan. Kita harus meyakini Tuhan punya kebesaran, keagungan, dan kejayaan. Ada masanya, ya itu setelah ini kan Daud meninggal.
Ini kisah tentang kehidupan yang dituangkan dalam Mazmur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang telah Tuhan perbuat. Dan selalu kalau di keturunan Daud itu, dari keturunannya itu berkata, tidak semua apa yang diperbuat oleh si A, si B, si C, tidak seperti leluhurnya, seperti Daud. Tidak seperti leluhurnya Daud. Tuhan selalu mengatakan ini kepada Daud, ya, bahwa Tuhan itu adalah kehormatan, kejayaan, keagungan, dan kebesaran. Maukah kita terus mengagungkan Tuhan atas kebesarannya? Maukah kita terus mengagungkan Dia akan segala besar dan kehormatannya Dia? Amin. Kita wajib, hukumnya wajib mengagungkan Tuhan dalam kebesaran, kemuliaan, dan kejayaan, dan keagungan. Oh, tidak bisa dibayangkan itu semua. Itu hanya satu. Ada pada hati orang-orang yang selalu percaya pada Tuhan. Dan tidak diragukan, jemaat Bait Kudus adalah jemaat yang percaya pada Tuhan Yesus. Sedikit pun tidak ada keraguan kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Boleh apapun terjadi dalam hidup ini, tapi hidup yang sebenarnya itu adalah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, percaya pada Tuhan, ikut Yesus, mengandol terus sama Tuhan. Karena Tuhan adalah kebesaran, kejayaan, dan keagungan. Tidak ada yang bisa menandingi kasihnya Tuhan. Tidak ada. Hari ini saya katakan tidak ada yang menandingi kasih Tuhan. Kita boleh pikul salib. Tidak ada pengikut katakan pikulah salib yang kupasang dan bebanku ringan. Tidak ada. Yang hanya adalah Tuhan. Tuhan Yesus kalau gitu tidak memberikan kehidupan yang bagus. Itu artinya Tuhan Yesus mengerti. Pikul salib, beban berat, langkahnya berat, hidupnya tertekan. Tapi ketika pikul salib, Tuhan memberikan kelegaan bagi engkau. Tuhan memberikan sukacita bagi engkau. Dan ketika Tuhan diberikan kita sukacita, kelegaan bagi engkau, dan disitulah Tuhan baru menyatakan keajaibannya bagi engkau. Siapa yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya bagi engkau katakan amin. Tuhan memberikan keajaibannya bagi engkau. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kasihnya Tuhan itu senantiasa tidak hangat, tidak dingin, tapi terus meluap-luap. Katakan meluap-luap. Meluap-luap kasihnya terus. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bagian akhir, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Ibu Ning baca untuk kita semua. Amin. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hati kita kalau Roh Kudus bekerja bagi kita. Kalau rela kan sudah semuanya kita bawa dalam Tuhan. Kita ngongkong kayak apapun, Tuhan mau ingin hari ini relakan dirimu. Mungkin Tuhan negur bukan pada inti. Saya khotbah mungkin nangkap ya bukan Tuhan, harus persis seperti khotbah. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Tuhan hari ini Tuhan ingatkan kau berteguh dan bertobatlah. Hari ini kita bertobat, mengingat kasih karunia Tuhan atas diri kita. Yang sudah tua, yang sudah lampunya sudah kedap-kedip antara
merah sama apalagi merah sama kuning sudah kedap-kedip, ya harus sadar nata diri hidup kita kepada Tuhan. Bertobatlah. Hidup itu adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jemaat Bait Kudus, saya percaya hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Bertobat dan kerjakanlah. Bertobat itu artinya berpaling. Ya, berpaling dari kehidupan kita yang awalnya menuju ke sana tapi meninggalkan sana. Bertobat dari hidup kita yang lama, tinggalkan kehidupan lama. Banyak kehidupan kita yang lama. Mungkin pandangan kita, mungkin cara bicara kita, mungkin seksual kita, ya, mungkin seksual kita, mungkin nafsu-nafsu liar kita yang dibiarkan bercokol dalam diri kita, manusia daging kita. Bertobat demi kasih kemurahan Tuhan. Saya katakan lagi, bertobatlah kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita membiarkan diri kita terlena dengan hidup kita yang hari ini. Mungkin di tempat ini hanya Tuhan yang tahulah pertobatan kita, sungguh-sungguh kita pada Tuhan. Kasihnya Tuhan pada kita, sungguh-sungguh kita untuk kita mengasihi Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mau ingin kita bertobat dan kita tinggalkan kehidupan kita yang lalu dan mari meraih kehidupan kita ke depan. Saya katakan tadi kan, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok ada kesulitan lagi, tapi juga ada kemurahan Tuhan yang lain. Ya, itu membuat kita semangat. Hari ini kita punya kesulitan, tapi percayalah itu berhenti pada hari ini. Hari esok ada anugerah Tuhan yang baru. Ada anugerah Tuhan baru. Yang pastinya anugerah itu dibutuhkan oleh saudara-saudara semua. Dan kita anak-anak Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan bisa lakukan mujizat lebih lagi. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersukacita dalam Tuhan karena kita semua boleh dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan biarlah kasih kemurahan Tuhan menyertai kita. Jemaat, hari ini saya yakin dapat berkat sesuatu dari Tuhan. Mungkin firman-Nya tidak terlalu panjang, tapi berkat sesuatu. Berkatnya apa bagi saudara? Terima berkat hari ini dari Tuhan apa? Apa? Apa Pak? Kesehatan. Ya, yes. Katakan yes. Yes. Kesehatan. Semua jemaat Bait Kudus akan sehat-sehat selalu dalam Tuhan. Diberkati dalam Tuhan. Anugerah Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Ya, inilah kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya undang para pelayan musik. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari kita berdiri bersama. Dan
Katakan bersama-sama, angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bapa di surga, kami percaya, kami mengangkat hati kami. Kalau Engkau sudah berfirman, tidak ada satupun firman yang akan berlalu begitu saja. Pastinya firman digenapi. Pastinya firman digenapi Tuhan. Dan bagimu Tuhan, yakin atas hidup kami. Terjadilah menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bersama, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, terima kasih. Ini bukan kebetulan kami beribadah hari ini tanggal 6 September. Tapi kami percaya ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan, kami hidup bukan biasa-biasa, tapi kami hidup yang luar biasa Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, buat umat-Mu, jemaat GBI Bait Kudus sehat secara jasmani. Sehat jasmani lebih dari rohani mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon, kami minta kepada Engkau. Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, virus-virus yang mematikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua boleh sehat, boleh hidup dengan penuh bahagia, menghadapi tantangan. Terus kami berharap kepada Engkau, dan demi tantangan kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sabda firman-Mu hari ini. Kami bersyukur itu semua karena kebaikan dan keajaiban-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami saat ini menyambut jemaat yang berulang tahun. Ya, puji Tuhan. Ya, siapa yang berulang tahun? Mari silakan. Ya, itu ada siapa? Filipus Jamat. Oh, Filipus Jamat.
Filipus Joko Wahono. Mari Pak Joko, ada Pak Joko? Ya, mari Pak. Puji Tuhan. Giovanni, siapa tuh? Gio, Mas Gio ada enggak? Ya, ayo, maju Mas. Mari Pak Joko. Ya, puji Tuhan. Oh, Jokonya Ita ya. Ya. Siapa lagi dah? Pak Yohanes ke David, Agnes Putri, Wisnu Mahardika, lanjut Mas. Sri Wahyuni, Wahyu Wisnu Mahardika Widodo, Sri Rahayu, Lukas Pramono, Joko Agus Yono. Ini Pak Joko, Daniel Agus Subagio. Pak Daniel, mari Pak. Puji Tuhan. Ojo ini loh Pak, ojo gelo nanti, wah aku udah maju dapat kue wafer ya. Puji Tuhan. Mari Pak, mari Pak. Mari Pak Joko. Gio, ayo Mas Gio. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama dulu ya. Selamat panjang umur kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari Mas Onggo, puji Tuhan. Oh iya, yang pernikahan. Yang pernikahan siapa? Ayo. Ini pernikahan lu. Ini juga pernikahan ya? Oh, jangan. Ya, siapa lagi yang mau pernikahan? Ojo nganti Oh iya, suami istri. Ya. Selamat ya. Enggak bisa salaman dulu. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini dalam ibadah kami. Ada saudara-saudara kami berulang tahun pada bulan Agustus. Ada yang ulang tahun karena pernikahan mereka. Ada yang berjalan sudah 2 tahun, 3 tahun. Ada bahkan sampai 20 tahun. Sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberikan buat kami anggur baru, sukacita baru, damai sejahtera baru bagi kami Tuhan. Dan tangan kanannya ada kekayaan, umur panjang, tangan kirinya ada kehormatan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan meteraikan bagi hamba-hambamu yang saat ini berulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, tidak ada lagi. Ya, kita naikkan pujian. Ini lagu lama ya. Api Kristus sudah menyala. Mari kita berdiri semua. Api Kristus, api. Ayo kita naikkan pujian. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api. Sampai turun urapan Tuhan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Sekali lagi katakan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus.
hatinya sudah membakar jemaat Tuhan. Saya percaya bukan hanya satu orang yang bersaksi tentang Tuhannya yang hidup, Tuhan Allahnya yang hidup, tapi semua jemaat bersaksi. Semua jemaat bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga banyak mujizat demi mujizat terjadi. Ini meskipun dalam kondisi yang COVID seperti ini, tapi tidak menutup kuasa Tuhan bekerja. Siapa yang percaya kuasa Tuhan bekerja? Tidak menutup kuasa Tuhan bekerja. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan bagi Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih. Hati ini kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Tambahi lagi berkat-berkat buat umat-Mu Tuhan. Ada ucapan syukur, selalu kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan buat kami. Kesehatan, umur yang panjang, anak cucu kami diberkati Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Tidak turun, terus naik dalam Tuhan. Kami percaya apa yang kami katakan itu nubuat dari Tuhan. Kami percaya jemaat Bait Kudus akan terus naik dan dalam keadaan yang terus diberkati Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Tuhan terus bersama kita kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin, 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 amin.